Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Mafel Spasial. Di sini saya akan berbagi ilmu kembali terkait spasial. Ini analisis spasial sudah levelnya sudah tingkat tinggi ya. Tapi ini sangat berguna bagi teman-teman yang bergerak di bidang data spasial dan data atribut. Jadi di sini saya memiliki dua data dengan tipe yang berbeda, yang satu spasial, yang satu tabular dalam bentuk tabel ini, dimana data spasial ini data persil BPN, di tabular ini adalah data PBB. Jadi saya ingin mencocokkan atau saya ingin mengetahui lokasi bidang PBB ini yang memiliki kesamaan atau kemiripan. Saya garis bawahi lagi, yaitu kemiripan. Jadi selain kesamaan ada kemiripan, dan kemiripannya itu bisa kita setting, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nanti kita coba akan di kemiripan 80%, jadi nanti bisa diatur ya. Jadi di sini sudah saya panggil di sini untuk contoh sedikit saja, karena prosesnya nanti bisa berpengaruh terhadap durasinya ya. Ini saya memiliki field ID join. Field ID join ini dari nama pemilik, luas, kode ini ya, kelurahan ZNT, terus nama jalan, terus RW RT. Nah ini seperti ini, nama jalan, nomor kafling, RW RT, seperti itu. Pastikan di PBB juga seperti itu, karena pengikatnya atau field kunciannya kan beda tuh. Kalau PBB di NOP, kalau di BPN di NIB itu tidak sama, sehingga kita akan kesulitan untuk mencari lokasi yang sesuai. Maka pendekatannya seperti ini. Sama di tabular di PBB saya juga namanya ini adalah nama wajib pajak, nama fieldnya sama, saya samakan supaya mempermudah, meskipun nanti beda pun juga tidak jadi masalah. Nama, luas, terus sama kode kelurahan dan ZNT, terus nama jalan, terus nomor rumah, RW RT, seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai. Ini pendekatan join ini, ketika kita mau join harus ada field kuncian. Karena ini tidak ada field kuncian, kita menggunakan join similarity atau berdasarkan kemiripannya. Langsung saja kita menggunakan pattern. Saya sudah menyiapkan field patternnya, nanti bisa saya share juga. Yang perlu yang ingin saya tekankan di sini adalah di script patternnya yang akan saya share nanti, bukan di datanya ya, tapi di script patternnya. Oke, kita panggil ke ini analisis. Di sini ada Python, pilih, ada dua pilihan, Python notebook, ada Python Windows. Saya pilih Python Windows saja. Nah, supaya ini tadi saya clear dulu. Jadi saya tadi sudah mencoba ya di sini. Kenapa saya menggunakan Python Windows, supaya teman-teman yang menggunakan ArchMap juga bisa menggunakan script tersebut. Kalau Python notebook mungkin di ArchMap tidak ada ya. Jadi biar sama-sama bisa, meskipun dijalankan di keduanya bisa. Kita load, klik kanan saja, ini kursornya di sini. Kita klik kanan, load kode. Tadi saya simpan di sini posisi join ini. Ya, oke. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit terkait script. Nah, yang saya buat ini, kita akan menggunakan parameter divlib. Nah, parameter divlib ini parameter di Python ya. Di Python untuk mencari nilai tingkat kemiripannya. Ada yang mempertahankan yang mirip, yang tidak mirip dihapus dan sebagainya, itu ada juga. Tapi saya ingin
ingin mempertahankan kedua datanya, tapi saya ingin menilai seberapa persis, seberapa samanya antara data A dengan data B yang nantinya akan dijoinkan dengan threshold atau batasan yang sudah ditentukan. Sama saya menentukan 0,8 atau 80%. Jadi di bawah 80% yang data yang tidak masuk threshold nanti akan hilang. Jadi yang ada yang terjoin adalah data-data yang di atas 80%. Oke, seperti itu. Ini GDB patch-nya, lokasi GDB-nya kita panggil saja sekaligus di sini. Klik kanan, properti, kita ke source. Nah, ini lokasinya di sini. Pastikan datanya di satu GDB yang sama ya, antara data spasial dan tabularnya di satu GDB yang sama. Pastikan dulu. Terus data A, namanya ini saya copy. Ini yang target feature class, short, ini targetnya. Nama fieldnya tadi apa tadi? Kalau saya bikin sama tadi, nama fieldnya ID underscore join. ID underscore join. Ini nanti bisa disesuaikan sesuai kebutuhan rekan-rekan semua ya. Ini bisa 0,7, 0,8 terserah teman-teman. 0,6, semakin rendah akan semakin banyak yang terjoin, tapi tingkat errornya juga semakin tinggi. Semakin sedikit, kalau saya pilih 1, ini nanti hanya yang mirip saja, karena saya yang sama persis. Maksud saya kalau 1 sama persis, karena saya ingin mengambil dengan kemiripan dengan batas toleransi 80%. Nah, nanti bisa keikut seperti itu. Nanti outputnya dalam bentuk tabel, di mana tabel itu akan mempertahankan dari shortnya adalah OID atau object ID dari data source feature class ini, dan target feature class akan mempertahankan object ID-nya supaya nanti bisa dijoinkan. Setiap spasial ini, tabularnya ini kan memiliki object ID unik, nah itu nanti bisa dijoinkan. Dan tingkat kemiripannya nanti juga ada. Kita jelaskan sedikit. Ini kita membandingkan setiap pasangan. Jadi nanti ini seperti mencari jodohnya nanti. Secara otomatis akan mencari jodohnya berdasarkan kemiripannya. Ini thresholdnya. Ini nanti saya akan membuat field yang akan fuzzy join result ini tadi. Outputnya di tabelnya akan mempertahankan object ID ini long, object ID terus source value-nya dalam bentuk teks, target object ID ini long, target value-nya juga teks, similarity score-nya double, jadi nanti score-nya di sini. Oke, seperti ini nanti urutannya, urutan field-nya. Baru nanti ada ketika berhasil akan ada notifikasi fuzzy join selesai, hasil disimpan di output tabelnya. Output tabelnya tadi fuzzy join result. Oke. Kalau sudah disetting semua, di sini sudah disetting semua ya. Langsung saja kita taruh di paling belakang. Kita enter 2 kali. Kita tunggu prosesnya. Ini kita coba memecahkan masalah ketika kita tidak memiliki key ID atau field kuncian untuk menjoinkan. Nah, di sini sudah selesai ya. Fuzzy join selesai. Kita close saja. Outputnya adalah tadi yang seperti saya sampaikan, fuzzy join result. Result ini kita buka. Kita perbesar saja. Oke, outputnya seperti ini. Ini
dari source dari objek ID-nya, ini target objek ID-nya. Jadi ketika kita mau menjoinkan lokasinya yang mana, ini yang spasial tadi ya, ini yang tabularnya, ini skornya kita 0,8 tadi ya, nggak ada di bawah 0,8 ya, paling kecil 0,8. Nah ini 0,94, artinya hampir sama nih, 90% hampir sama. Nah, ini kita coba analisis tuh kemiripannya di mana. Namanya sama-sama Ratih, luasannya sama, di ID ZNT yang sama, kelurahan terus kode ZNT sama, di jalan yang sama. Oke, ini kebalik, RW RT nya kebalik, ini RW 5 RT 11, ini RT 11 RW 5. Kadang seperti itu, kesalahan-kesalahan administrasi yang membuat kita sulit untuk mencarinya. Nah kemungkinan ini sama karena banyak parameter yang lebih mirip, karena kita membandingkan ada banyak kolom ya, karena ketika kita rasa oh ini benar, ini bisa untuk menjadikan keyakinan kita semakin tinggi ketika kita gabungkan dengan banyak parameter. Ini Adinda Suci sama hampir sama. Oh ini kebalik, ini kemungkinan memang saat file kalkulator ini RW dulu baru RT ya, ini RT dulu baru RT, kebalik. Jadi dan ini formanya 2 digit, harusnya 3 digit, jadi ada ke perbedaan. Nah ini Khairullah, ini Haji Khairullah Suherman, ini pakai Haji, luasnya sama. Nah ini kemiripan ini insya Allah ini orangnya sama, ini dari parameter yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk menyiapkan datanya pasti teman-teman tahu, tinggal file calculate, gabungkan antara banyak file yang kalian punya, dipastikan ada samaan ya, ada kesamaan ya. Ini juga ada hajinya, Surisman Umar, ini ada hajinya, ini enggak ada hajinya. Secara luasan sama, ini luasnya 259, ini kodenya juga sama. Oke, ini Sayuti pakai spasi, ini juga sama ya, seperti itu. Jadi itu adalah ini adalah hasil dari analisis atau similarity join. Kita menjoinkan berdasarkan tingkat kemiripannya. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.